Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, balik lagi dan selamat datang di channel Durjana Podcast, channel audio visual saat ini. Bersama gua Mr. B. Mungkin buat yang dengerin sudah tidak asing lagi suara gua, dan yang baru dengerin selamat datang. Jadi di episode kali ini gua akan ngebahas sedikit tentang kemarin, tentang debat juga. Gue sebenarnya nggak masalahin debat ya, karena itu nanti di dalam diri gue aja siapa yang berhak gue pilih. Tapi yang gue pengen bahas di sini adalah Gen Z dan milenial adalah pemilih terbanyak di 2024, dan dia ada menjadi penentu siapa yang akan memenangkan dan siapa yang akan menjadi presiden Republik Indonesia. Jadi di sini gue agak pas baca berita beberapa waktu lagi agak menarik sih, karena kebanyakan generasi Gen Z dan milenial pemilih terbanyaknya. Dan itu kita punya hak dan punya pendapat juga siapa yang terbaik. Lu pilih yang terbaik dari yang baik, siapa yang pantas. Jadi kayak yang kita tahu ya, Gen Z ini kan hanya sekedar datang ke tempat pemungutan suara, hanya sekedar ikut-ikutan kayak nyemplungin jari biar biru aja. Biasanya kayak gitu, datang update di media sosial dengan jari biru dan asal pilih aja. Dan biasanya si Gen Z ini hanya sekedar ikut-ikutan atau meramaikan pesta 5 tahun sekali ini. Cuman gue kasih tahu di podcast ini buat para Gen Z, mungkin yang milenial sudah mulai ada pola pikirnya kayak mungkin nonton debat yang kemarin siapa yang terbaik, bukan yang parah sih, jadi yang bodoh amatan ini sebenarnya Gen Z. Jadi gue ngebahas ke arah Gen Z-nya aja. Jadi Gen Z ini mungkin satu, dia males lah atau bodoh amat lah untuk menonton debat ini. Jadi ketika pas nanti pemilihan, mereka hanya sekedar ikut-ikutan dan upload di media sosial dengan kelingking warna biru bahwa dia sudah sah sebagai warga negara Indonesia yang ikut menyumbangkan suara untuk pemilihan presiden gitu. Jadi buat Gen Z, satu, lu gunakan hak suara lu sebaik-baiknya, bukan sekedar ikut-ikutan orang tua lu, ikut-ikutan lingkungan lu. Jadi lu pilih dali kan tuh, jadi lu pilih dari hati nurani lu dan apa yang lu lihat di media sosial lu atau platform apapun lah, atau gimana keseharian dari 3 pasangan ini yang menurut lu paling baik untuk menjadi presiden. Jadi ketika datang ke KPU, lu lu jadi datang ke pemilihan pemungutan suara atau ke TPS itu, jadi udah nggak bingung lagi untuk milih siapa. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar
pengen meramaikan pesta 5 tahun sekali ini. Yang kedua, buat para Gen Z, pilihlah sebaik-baiknya, atau enggak Gen Z ini apa ya? Mungkin sebelum datang ke tempat pemungutan suara itu atau TPS, masih ada beberapa debat lagi. Mungkin buat para Gen Z silakan ditonton sih. Jadi buat para Gen Z ini bisa tahu siapa yang akan lu pilih. Masih ada beberapa debat lagi ya, mungkin dua, masih ada 3 kali lagi atau 2 kali lagi debat lah. Jadi ditonton biarpun sebentar, jadi lu bisa menentukan siapa pilihan lu, bukan sekedar ikut-ikutan. Biasanya gitu tuh, datang ke TPS dia nggak kenal, nggak tahu siapa ini siapa, asal coblos. Yang penting jarinya itu ada warna ungu. Jadi buat Gen Z, ayo, Gen Z dan milenial ya, adalah pemilih terbanyak di tahun depan. Jadi jangan sampai disia-siakan, karena itu bukan menyangkut, itu akan 5 tahun ke depannya seperti apa. Ya, mudah-mudahan buat para pendukung bisa damai, bisa tentram, tanpa ada ricuh atau rusuh. Nggak usah saling beradu nggak usah saling beradu otot lah. Beradu argumen, pendapat boleh-boleh aja, itu hak lu, tapi jangan sampai beradu otot. Karena toh siapapun yang nanti terpilih, dialah yang karena siapapun yang nanti jadi ya, itu adalah sudah menjadi hak beliau. Jadi kita harus terima aja. Jadi nggak usah lah saling adu otot. Jadi kalau lu mau adu pendapat, adu argumen, ya silakan saja, nggak dipermasalahkan kok. Yang penting jangan sampai adu otot, karena ya ruginya di kita juga kok kalau kita saling adu otot. Kecuali kita adu argumen, adu pendapat, itu nggak apa-apa, karena kita punya hak untuk berpendapat dan bersuara. Jadi siapapun yang nanti terpilih, semoga, pesan gua cuma satu, siapapun yang nanti terpilih semoga membawa Indonesia lebih baik lagi dan lebih bagus lagi dari yang sebelum-sebelumnya, dan tidak dipandang lagi Indonesia ini sebelah mata. Mudah-mudahan bisa membawa Indonesia lebih baik dan bagus lagi di mata dunia internasional. Jadi itu aja harapan gua, dan bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia dan rakyatnya. Itu aja pesan dari gua. Sebenarnya gua nggak berpinter-pinter banget politik dan berpendapat tentang politik. Jadi gua cuma bisa, itu saja yang bisa gue suarakan. Ada yang lebih pantas lagi untuk membicarakan tentang politik dan berpendapat tentang politik, karena gue bukan orang politik, jadi gue bisa memberikan seperti itu aja. Gue Mr. B, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye.